Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi lanjutan dari sebuah teks eksposisi, tepatnya pada KD 3.6 yang akan membahas tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan cara menentukan isi dari sebuah teks eksposisi. Namun sebelumnya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru apabila saya mengupdate video-video terbaru. Langsung saja kita masuk kepada bagian pertama, yaitu tentang struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur tersendiri yang terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau yang dikenal dengan istilah tesis. Yang kedua ada argumentasi. Dan yang ketiga ada pernyataan ulang atau yang dikenal dengan istilah kesimpulan. Dalam soal, pada umumnya akan disajikan potongan paragraf dan kalian diminta untuk mengidentifikasinya. Oleh karena itu sangat penting bagi kamu untuk memahami konsep dari ketiga komponen struktur teks eksposisi berikut ini. Yang pertama, ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal sebuah teks yang berisi topik yang diangkat oleh seorang penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan diri apakah pro ataupun kontra terhadap topik yang sedang dibicarakan. Yang kedua, argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtut, semakin baik pula kualitas tulisan yang dibuat. Oleh karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf, sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh, disertai juga dengan alasan. Dalam bagian argumentasi, penulis menuliskan fakta dan pernyataan-pernyataan yang memperkuat pendapat pribadinya. Biasanya juga disertai dengan sumber-sumber yang valid dan terpercaya dari ahli ataupun pakar di bidang-bidang tertentu. Kemudian bagian ketiga ada penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf terakhir sebuah teks eksposisi, sehingga disebut juga dengan istilah penutup atau kesimpulan. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari struktur teks eksposisi yang harus kalian pahami dan harus bisa kalian identifikasi ketika membaca sebuah bagian-bagian ataupun menemukan penggalan-penggalan paragraf yang dikategorikan sebagai teks eksposisi. Nah, ini merupakan contoh pengidentifikasian terhadap teks eksposisi berdasarkan strukturnya yang baru saja kita pelajari. Jadi, kamu harus baca dahulu dengan teliti sebuah teks yang kalian temukan. Selanjutnya, pahami dan kaitkan dengan definisi dari masing-masing struktur teks eksposisi yang telah kita pelajari. Kemudian, carilah poin-poin penting dari bagian-bagian struktur teks tersebut. Pada bagian pernyataan atau tesis, biasanya berisi pernyataan penulis tentang gambaran umum yang akan dibahas. Pada teks ini, pernyataan penulis terdapat pada kalimat yang isinya itu membicarakan tentang khasiat tanaman obat sambiloto yang bisa menyembuhkan luka dan meningkatkan daya tubuh seseorang. Kemudian pada bagian argumentasi, berisi informasi-informasi penting yang memperjelas informasi tadi, di mana bagian ini dijelaskan dengan rinci khasiat dari sambiloto itu, kemudian cara pengolahannya, lengkap juga dengan pendapat atau penelitian ahli yang pernah meneliti tanaman ini. Sementara pada bagian penutup, berisi khasiat tanaman sambiloto yang tidak menimbulkan efek samping dibandingkan dengan obat-obatan kimiawi. Nah, jadi ketika kalian membaca sebuah teks eksposisi, maka kalian juga perlu mengidentifikasi informasi penting apa saja yang terdapat pada masing-masing bagian teks eksposisi. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks, tidak hanya membaca dan memahami, akan tetapi juga perlu melakukan kegiatan pengidentifikasian. Oleh karena itu, bacalah sebuah teks dengan seksama dan penuh ketelitian. Kemudian kita beralih ke kaidah kebahasaan teks eksposisi.
Jadi dalam teks eksposisi itu memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang memang berkaitan dengan teks eksposisi itu sendiri. Yang pertama, ada bagian yang menyatakan dan menjelaskan pendapat. Biasanya kaidah kebahasaan ini terletak pada bagian argumentasi teks eksposisi. Misalnya contoh sebagaimana berikut ini. Minuman air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebutkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air. Air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Coba perhatikan kalimat kedua. Jadi kalimat keduanya ini mulai dari kata-kata hal ini sampai dengan sel-sel tubuh merupakan bentuk penegasan yang dikategorikan sebagai penjelasan tentang alasan kenapa air putih itu memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Jadi kalimat kedua ini merupakan bentuk penegasan ataupun penjelasan ulang yang menjelaskan kalimat pertama ataupun kalimat sebelumnya. Yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian. Misalnya contoh berikut ini. Setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengkonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan yang berat selanjutnya. Nah, kalimat menurut penelitian ini merupakan bentuk pendapat ahli yang dikategorikan sebagai sebuah fakta, di mana dia mengatakan bahwa makan kudapan ataupun cemilan setelah makan berat itu tidak dikategorikan sebagai kebiasaan buruk, justru dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh. Dengan demikian, data baik itu berupa angka-angka ataupun pendapat ahli tentu dianggap sebagai data yang akurat, karena memang menyampaikan informasi tersebut tentu berdasarkan kajian-kajian yang lama atau yang dikenal dengan istilah penelitian tadi. Kemudian yang ketiga, ada penegasan pendapat berada di bagian penutup yang biasanya harus bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat yang efektif. Misalnya contoh berikut ini. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Pernyataan ini merupakan pendapat seseorang yang disampaikan sebagai bentuk kesimpulan atas apa yang ia sampaikan ataupun jelaskan panjang lebar pada bagian argumentasi. Tidak hanya penggunaan kalimat seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, kamu juga dapat menggunakan kalimat lain seperti dari penjelasan yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bla 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 atau yang lain sebagainya. Intinya adalah pada bagian kesimpulan berisi penegasan kembali dari informasi yang kamu sampaikan, apakah berupa masukan, saran, harapan, ataupun ajakan kepada pembaca. Kemudian yang keempat, ada penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau kata benda atau frase nomina. Misalnya, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia pada kalimat kedua termasuk dalam bentuk pronomina dan berfungsi menggantikan kata ibu yang merupakan nomina pada kalimat pertama. Pronomina sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Sementara pronomina persona itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pronomina persona tunggal dan pronomina jamak. Kemudian pronomina persona itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pronomina persona tunggal dan pronomina persona jamak. Contoh pronomina persona tunggal itu seperti ia, dia, anda, kamu, aku, dan lain sebagainya. Sementara pronomina persona jamak itu contohnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Sementara pronomina non persona yang dibagi juga menjadi dua, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina penanya. Pronomina penunjuk itu contohnya ini, itu, sini, sana. Sementara pronomina penanya contohnya itu seperti apa, mana, siapa, dan lain seterusnya. Jadi ini merupakan jenis-jenis pronomina ataupun penggunaan kata ganti yang biasanya melekat pada teks eksposisi.
Kemudian yang kelima adalah penggunaan leksikal. Leksikal adalah jenis kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Misalnya, contoh-contoh leksikal itu adalah nomina atau kata benda, verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, atau kata keterangan yang dikenal dengan adverbia. Kemudian yang keenam ada penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi sebagai bentuk agar argumentasi penulis dapat diperkuat ataupun dapat mendukung informasi yang disampaikan. Dan konjungsi itu sendiri jumlahnya ataupun jenisnya itu bermacam-macam. Ada yang dikenal dengan konjungsi adjektif. Contohnya itu dan, serta, lagi pula. Ada konjungsi yang dikategorikan sebagai konjungsi pertentangan. Contohnya itu tetapi, sedangkan, akan tetapi, sebaliknya, namun. Ada juga konjungsi yang sifatnya disjungtif. Yang contohnya itu maupun, baik, entah, atau, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga konjungsi yang menyatakan keterangan waktu. Misalnya itu setara, sebelumnya, setelahnya, ketika, bila, sampai, dan seterusnya. Nah, kamu bisa mengecek jenis-jenis konjungsi ini di Google ataupun di internet agar pemahaman kamu tentang jenis-jenis konjungsi itu dapat lebih kuat. Kemudian kita kembali kepada bagian contoh pada penggunaan konjungsi. Misalnya, seni dingdong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo, Aceh, yang seyogyanya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Pada kalimat ini terdapat penggunaan konjungsi. Yang pertama itu ada konjungsi yang, dan yang kedua ada konjungsi karena. Konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi dingdong saat ini. Begitupun dengan konjungsi karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa dingdong perlu dilestarikan. Kemudian kita beralih ke bagian menyimpulkan isi dari sebuah teks eksposisi. Menentukan isi teks berarti mengambil secara garis besar ataupun inti dari teks tersebut. Menentukan isi teks eksposisi berarti kamu mengintisarikan ataupun menetapkan dan mencari informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut berdasarkan apa yang diuraikan ataupun apa yang disampaikan ataupun apa yang dijabarkan pada teks tersebut. Biasanya intisari itu adalah menyampaikan kembali informasi yang telah dijabarkan dalam teks eksposisi yang sifatnya itu dijabarkan secara khusus, kemudian kamu menyampaikannya menjadi informasi yang sifatnya umum atau lebih kompleks. Adapun cara menyimpulkan isi dari teks eksposisi adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, membaca teks itu terlebih dahulu. Membaca teks perlu dilakukan dan kamu dapat melakukannya itu beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang ataupun penulis ataupun informasi apa yang disampaikan oleh pengarang atau penulis itu sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan isi tiap paragraf atau bagian-bagian struktur dari teks eksposisi. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat isi dari setiap paragraf. Biasanya berupa gagasan utama. Gagasan utama adalah pikiran utama ataupun inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan gagasan utama, kita dapat menyimpulkan isi dari sebuah teks itu sendiri. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Setelah menentukan inti dari masing-masing paragraf atau struktur teks eksposisi, selanjutnya susunlah bagian-bagian yang telah kamu peroleh itu menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Jadi untuk menentukan isi sebuah teks agar mudah dapat dipahami dengan baik, ada beberapa kriteria ataupun syarat yang dapat kamu lakukan ketika menentukan isi sebuah teks. Yang pertama, simpulan ataupun isinya itu berupa hasil analisis dari teks yang sudah kamu baca. Kemudian kedua, menggambarkan isi dari masing-masing paragraf ataupun bagian-bagian penting dari struktur teks eksposisi. Yang ketiga, sampaikanlah informasi itu sesuai dengan apa yang kamu baca. Jadi jangan sampai kamu menyampaikan informasi yang sangat bertentangan jauh dengan apa yang telah kamu baca ataupun apa yang telah kamu peroleh dari masing-masing setiap paragraf ataupun struktur teks eksposisi yang kamu baca. Jadi itulah beberapa cara yang dapat kamu lakukan ketika menentukan isi dari sebuah teks eksposisi. Yang pertama, baca dulu teksnya.
kemudian identifikasilah informasi apa saja yang terdapat pada masing-masing paragraf ataupun struktur teks eksposisi. Kemudian setelah kalian memperoleh informasi dari masing-masing struktur ataupun setiap paragraf tadi, selanjutnya tariklah sebuah benang merah tentang informasi apa yang ingin disampaikan seorang penulis kepada pembaca. Jadi itulah materi singkat tentang struktur dan kaidah kebahasaan serta menentukan isi sebuah teks eksposisi yang baru saja kita pelajari. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pada bagian komentar video ini. Dan jangan lupa apabila kamu menyukai dan menganggap video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya tutup pertemuan ini dan kita ketemu lagi pada video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.